Selamat pagi, Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Khotbah pada pagi hari ini saya berikan satu tema, jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Jangan sia-siakan apa Bapak Ibu? Kesempatan, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, berikan salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10, ya, saya rasa semuanya sudah pernah membaca ya dan tahu kisah tentang Zakeus ya saudaraku ya. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia, mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kisah tentang Zakeus. Ya, dikatakan ketika Yesus ya masuk ke kota Yeriko, ya, kota Yeriko. Nama Yeriko ini sekarang juga dipakai sebagai nama rudal ya saudaraku ya, misil ya. Kalau nggak salah punya Israel ya. Kita berdoa ya kalau dalam beberapa waktu ini ada peperangan antara Israel dan Iran ya. Kita berdoa supaya ya ada gencatan senjata ya, terjadi perangnya tidak berlanjut gitu ya saudaraku ya. Ya kembali, Yesus masuk ke kota Yeriko dan dia melintasi kota itu. Dan rupanya ada seorang pria yang bernama Zakeus. Zakeus ini bukan orang sembarangan saudaraku ya. Dituliskan dia apa? Kepala pemungut cukai. Wah, dia itu kepala pemungut pajak. Kalau sekarang mungkin dirjen pajak gitu saudaraku ya. Zakeus seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ya. Kemudian apa? Ketika dia juga ada di kota Yeriko itu, ya, rupanya dia mendengar bahwa Yesus itu mau lewat. Ya. Dan rupanya kedatangan Yesus itu menarik perhatian dari Zakeus. Dikatakan apa? Ia berusaha untuk melihat Yesus itu. Ya. Biasa kalau kita mungkin tertarik dengan seseorang, ya mungkin kita pernah mendengar reputasi seseorang, ya orangnya mungkin bisa pejabat, mau lewat ke kota kita, ya mungkin kita ada keinginan ya untuk melihat, bertemu gitu saudaraku ya. Beberapa tahun yang lalu ketika presidennya masih Bapak SBY, ya beliau mau ke Prigen saudaraku ya, dan lewat kota kami, kota Pandaan. Wah saya itu tertarik loh saudaraku ya. Saya berusaha untuk nunggu saudaraku di pinggir jalan. Sampai berapa lama gak lewat-lewat. Baru mungkin sekitar 1-2 jam baru lewat saudaraku ya. Tapi jalanan sudah disterilkan terlebih dahulu. Dan ketika lewat kaca mobilnya dibuka, loh Pak SBY, hati saya senang saudaraku ya. Oh ini dah Pak SBY gitu saudaraku ya. Kalau dulu mungkin zaman Zakeus tidak ada teknologi yang seperti sekarang. Ya kalau kita sekarang mungkin pengen tahu siapa sih ini, kita tinggal ketik di Google saudaraku, atau ketik di YouTube. Tapi pada zaman itu Zakeus mungkin hanya pernah mendengar Yesus pernah menyembuhkan orang, Yesus melakukan mujizat. Karena itu ketika Yesus mau lewat kota Zakeus, kota Yeriko, dia tertarik saudaraku. Loh,
Itu kan aku pernah dengar Yesus itu. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, tetapi rupanya dia nggak berhasil, saudaraku ya. Karena rupanya banyak orang yang ingin lihat Yesus. Ya, Alkitab katakan Zakius ini tingginya semampai, saudaraku ya. Semeter tak sampai, saudaraku ya. Badannya pendek, ya dia rupanya kesulitan ya. Begitu banyak orang dia mau ndusel juga susah, saudaraku. Lalu apa yang dilakukan oleh Zakius? Dia berlari mendahului orang banyak itu. Lalu dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan rupanya apa yang dilakukan oleh Zakius ini menarik perhatian Yesus. Ibaratnya gayung bersambut, saudara. Bukan hanya Zakius berhasil melihat Yesus, tetapi Yesus pun tertarik dengan Zakius. Lalu Yesus mengatakan apa? Zakius segera turun. Ya, Zakius turunlah, aku harus bertamu di rumahmu, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu respon Zakius apa, saudara? Dia segera turun dari pohon dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya, dia jamu Yesus di rumahnya beserta murid-muridnya. Tetapi rupanya ada beberapa orang, ya, banyak orang, ya saudaraku, ya, nggak suka, ya, melihat keberadaan Zakius itu. Dikatakan apa? Hei, Guru Yesus kok menumpang di rumah orang berdosa. Ya, jadi rupanya pemungut cukai, kepala pemungut cukai ini disamakan dengan orang berdosa. Tapi rupanya Zakius tidak menggubris itu, bahkan dia perjumpaannya dengan Yesus itu mengubahkan kehidupannya, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau ada yang aku tipu, saya kembalikan 4 kali lipat, saudaraku. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan kehidupan Zakius. Lalu Yesus memuji dia, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, orang-orang seperti Zakius ini orang yang dicari oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, kisah ini satu hal sungguh sangat luar biasa. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan melihat keberadaan pemungut cukai pada masa itu, saudara. Ya. Mengapa pemungut cukai tidak disukai oleh orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang Israel waktu itu? Ya, itu kan kelihatan ketika Yesus menumpang. Wah, dia menumpang di rumahnya orang berdosa. Pemungut cukai sangat tidak disukai pada waktu itu, saudaraku, ya. Pada masa pendudukan Romawi di Israel, sangat dibenci dan disamakan dengan orang berdosa. Kalau saudara membaca dari Injil Markus juga, ketika Yesus makan di rumah Lewi, di situ juga banyak orang yang nggak suka, ya. Mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa? Kebencian yang begitu mendalam dari orang Yahudi kepada pemungut cukai, ya. Mengapa dibenci? Yang pertama, karena pemungut cukai ya, itu dianggap sebagai kaki tangan penjajah, saudara. Dianggap sebagai antek penjajah. Karena apa? Mereka itu mengambil pajak ya, dari rakyat, dan pajaknya itu kemudian disetorkan ke penjajah Romawi waktu itu, ya, Roma. Ya. Jadi dianggap apa? Bekerja sama dengan penjajah untuk menindas rakyat, saudara. Karena itu mengapa ya, sangat tidak disukai. Dan seringkali cara-cara yang dipakai untuk memungut pajak, memungut cukai itu juga dengan paksaan, dengan kekerasan. Karena itu mengapa Zakius mengatakan, kalau ada yang aku peras Tuhan, tak kembalikan 4 kali lipat. Karena memang cara-cara yang dipakai untuk memungut cukai, memungut pajak dari rakyat, itu juga dengan cara-cara kekerasan, saudara. Dan seringkali juga pajak yang ditarik itu memberatkan rakyat. Ya. Jangankan pada waktu itu, saudaraku ya, beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah mau menaikkan PPN, ya saudara masih ingat ya, jadi 12%, itu kan penolakannya sangat besar, saudaraku. Ya, namanya pajak ya pasti kebanyakan keberatan kalau dinaikin, saudaraku ya. Dan waktu itu ya pajak yang ditarik, cukai yang ditarik sangat memberatkan rakyat. Ya. Jadi profesi pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, sangat tidak disukai orang waktu itu. Ya. Tetapi saudara,
Apa yang dilakukan oleh Zakeus, sikap dan perbuatan Zakeus, sehingga sampai ditulis di Injil, ini sesuatu hal yang menarik perhatian Yesus. Dan saya mendapati ada beberapa hal, ya, bahwa Zakeus itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada ketika Yesus lewat di kota Yeriko. Yang pertama, yang saya dapatkan, kesempatan yang tidak dilewatkan oleh Zakeus itu apa? Yang pertama, kesempatan untuk bertobat. Ya, di awal dituliskan ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakeus berpikir, wah ini kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Ini kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Sekalipun dengan penuh susah payah, dia berusaha. Tetapi komitmen dalam hatinya, bahwa kesempatan ini enggak boleh disia-siakan. Dia bertemu dengan Yesus dan ternyata usahanya tidak bertepuk sebelah tangan, saudara. Bagaimana kemudian Yesus ya tidak menolak keberadaan Zakeus. Bahkan Yesus enggak memandang rendah, memandang remeh ataupun kebanyakan orang yang tidak suka dengan Zakeus. Tidak, Yesus justru malah ingin bertamu, berkunjung di rumah Zakeus. Dan pertemuan Zakeus dengan Yesus merupakan titik balik dari kehidupan Zakeus. Bagaimana dia kemudian menyadari akan kesalahan-kesalahannya, akan dosa-dosanya. Dan terjadi satu perubahan yang begitu luar biasa dari kehidupan Zakeus, saudaraku. Dulu sebagai kepala pemungut cukai, mungkin dia dengan kekuasaannya, ya, dia bisa melakukan aturan atau mungkin memerintahkan bawahannya untuk memeras rakyat. Bisa bertindak kasar demi terkumpulnya pajak yang besar. Ya. Saya pernah baca satu hal tentang Zakeus, ya, tentang pemungut cukai. Ya. Jadi rupanya pemungut cukai pada waktu itu seperti ditenderkan gitu, saudaraku, ya, oleh penjajah Roma. Ya. Jadi siapa yang mau ikut tender silahkan, dan siapa yang bisa memberikan kalau istilahnya proposal sekarang gitu, saudaraku, ya, yang memberikan hasil yang paling besar itu yang diangkat oleh pemerintahan. Akhirnya apa? Konsekuensinya karena dia harus setor banyak, ya, seperti janji di proposalnya, karena ketika dia diangkat jadi kepala pemungut cukai, dia menawarkan sejumlah tertentu. Konsekuensinya dia harus berusaha gimana caranya untuk bisa menekan rakyat supaya apa? Dapat uang yang banyak. Begitu pula dengan Zakeus, saudaraku. Ya. Di kehidupan masa lalunya dia mungkin dengan kekuasaannya, mungkin dengan tangan besi bisa memeras rakyat. Bagaimana dia bisa berusaha dengan berbagai macam cara untuk terkumpulnya pajak. Tetapi saudara perhatikan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu hal yang begitu menarik perhatian Tuhan. Bagaimana dia kemudian mengatakan bahwa Tuhan, setengah dari hartaku, aku berikan kepada orang miskin. Ya, kalau dia punya rumah 4, yang 2 dia jual, saudaraku. Ya, dia diberikan untuk orang miskin. Kalau dia mungkin punya emas 4 kilo, yang 2 kilo dia jual, dia berikan kepada orang miskin. Satu hal yang dahulunya mungkin enggak ada niatan dalam hatinya. Kalau dulu mungkin dia berpikir bagaimana mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya. Ya, Alkitab tuliskan dia orang yang kaya, saudara. Tapi kemudian perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hatinya. Kalau dulu mungkin dia enggak berpikir tentang orang miskin, orang susah, yang penting aku kaya. Tapi bagaimana dia menggunakan kesempatan berjumpa dengan Yesus itu, saudara, untuk dia bertobat. Dia memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan kemudian apa? Kalau ada yang aku peras Tuhan, kalau ada yang aku tipu Tuhan, saya kembalikan 4 kali lipat. Saudara, saya percaya ya bahwa apa yang dikatakan oleh Zakeus ini bukan sekedar gimmick atau perkataan di mulut saja, saudara. Kalau Tuhan itu nggak bisa dibohongi. Kalau Zakeus hanya ngomong cuman gimmick sekedar mulut, Yesus pasti nggak akan percaya. Yesus pasti nggak akan ngomong terjadi keselamatan di keluarga ini, di rumah ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Zakeus itu berasal sungguh-sungguh dari dasar hatinya. Terjadi satu pertobatan. Zakeus menggunakan kesempatan berjumpa dengan Yesus untuk bertobat. Yesus nggak bisa dibohongi, saudara. Ya.
Dalam Injil Matius pasal 23 ayat 27, kita baca Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini satu peringatan, teguran yang begitu keras dari Yesus kepada ahli-ahli Taurat waktu itu, kepada orang-orang Farisi yang disebut sebagai apa? Orang-orang munafik. Wah, dari tampak luarnya seperti kuburan yang bagus, saudaraku ya, dilapur putih. Ya, sekarang kuburan ini kan bukan sekedar apa ya, saudara, tumpukan timbunan tanah kemudian dikasih nisan ya. Kalau saya melihat ya di berita atau di video ya, wah kuburan-kuburan yang di mana itu, San Diego Hills itu, saudaraku ya, di daerah mana itu ya, Jawa Barat atau Tangerang atau mana. Itu harga tanahnya tok itu bisa sampai 5 miliar, saudaraku ya. Saya mikir tanah kuburan 5 miliar gitu, saudaraku ya. Bangunannya juga luar biasa bagus ya. Tapi dalamnya kan tulang, saudaraku ya. Dan Yesus memberikan peringatan. Ya. Rupanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini mereka tampak luarnya bagus, saudaraku ya. Wah, sepertinya alim, menjalankan ibadah, menjalankan pelayanan, wah sepertinya luar biasa. Tetapi Yesus mengkritik, ya, luarnya tok bagus, tapi hatimu itu busuk, hatimu kotor. Artinya apa? Tuhan nggak bisa dibohongi. Ketika Zakeus ngomong seperti itu, saya percaya itu adalah pertobatan yang sejati, saudara. Yang dilakukan oleh Zakeus, yang ditunjukkan oleh Zakeus, tidak hanya berbicara di mulut, tidak hanya manis di bibir, tapi berasal dari hatinya. Bagaimana dia menunjukkan kepada Yesus, Tuhan, aku ini bertobat. Tuhan, aku ini meninggalkan manusia lamaku. Tuhan, aku tidak mau lagi meres rakyat. Tuhan, aku nggak mau lagi menipu. Tuhan, aku nggak mau lagi melakukan hal yang jahat. Tak kembalikan, Tuhan. Dan setengah dari hartaku tak kasihkan kepada orang miskin. Saudara, ada satu hal yang luar biasa. Perubahan yang ditunjukkan oleh Zakeus. Bagaimana dia berkata kepada Tuhan bahwa dia bertobat. Saudaraku, pertobatan di dalam kekristenan tidak hanya berbicara kalau mati pasti masuk surga. Ya memang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menjamin ya bahwa kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi lebih daripada itu, pertobatan itu melibatkan perubahan sikap hidup. Apa Pak perubahan sikap hidup? Berbalik dari dosa dan berpaling kepada Tuhan. Kalau ibaratnya manusia lama kita berjalan ke sebelah sana, saudara. Tapi ketika kita bertobat, tidak hanya ngomong, saya bertobat Tuhan, saya bertobat. Tapi terus jalan, saudaraku ya, melakukan dosa. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang bertobat, Tuhan aku bertobat, dia berbalik kepada jalannya Tuhan, saudaraku ya. Wes gak noleh-noleh mana ya, saudaraku ya. Apa yang ditunjukkan oleh Zakeus, satu hal yang luar biasa, saudara. Pertobatan tidak hanya berbicara mati masuk surga, tetapi bagaimana hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Perubahan itu membawa apa? Keserupaan dengan Kristus, baik dalam karakter, sikap, maupun tindakan. Roma 8 ayat ke-29, Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab banyak orang yang dipilihnya dari semula, ini berbicara tentang orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya pertobatan. Ya. Tuhan, aku percaya Engkau Yesus Tuhan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Tetapi saudara, dari sikap hidup kita juga harus terlihat, harus berjalan bersamaan, saudara. Ya. Semakin hari semakin diserupakan dengan Kristus. Semakin lama ikut Yesus harus ada perubahan gitu loh, saudaraku. Ya.
Semakin lama ikut Yesus ada perbedaan yang nampak dan perbedaan itu tetap. Ya, contoh dalam Alkitab, ya, ada seorang yang dulunya bernama Saulus, ya, dengan karakternya yang begitu keras. Kisah Para Rasul menuliskan bagaimana dia begitu getol mencari anak-anak Tuhan, mencari orang-orang Kristen. Dia siksa, dia bunuh, dia masukkan penjara. Dia begitu keras menentang kekristenan, menentang ajaran Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan yang luar biasa. Saulus yang begitu jahatnya luar biasa, kerasnya luar biasa, menentang kekristenan, menentang ajaran Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, berganti nama menjadi Paulus. Tidak hanya namanya tok ganti, saudaraku. Ya, kita kan kalau dibaptis, biasanya ada nama baptis ya, saudaraku ya. Nama baptisnya apa? Oh, saya Claudia aja gitu, saudaraku ya. Nama aslinya Sumina, Claudia Sumina gitu, saudaraku ya. Nama baptisnya apa? Oh, Immanuel. Oh ya, wes Immanuel Basuki gitu, saudaraku ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, saudaraku ya. Tetapi tidak hanya sekedar perubahan nama saja, saudara. Dari Saulus menjadi Paulus. Tapi Paulus ada satu perubahan yang begitu luar biasa dalam sikapnya. Paulus menjadi pemberita Injil yang luar biasa militan bagi Tuhan. Dari yang dahulu menentang Yesus, menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia setia sampai mati. Artinya ada apa, saudara? Pertobatan itu harus ditunjukkan dengan perubahan sikap hidup kita. Ya. Perubahan yang bisa dilihat oleh orang, dirasakan oleh orang lain. Ya. Bukan hanya wah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi tipu-tipu masih jalan terus. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi ngomongnya suka ngomong yang kasar-kasar terus, ngomong-ngomong kotor terus. Ya orang jadi bertanya-tanya, iki bertobat apa tobat kumat gitu, saudaraku ya. Di dalam Matius 3 ayat ke-8. Injil Matius pasal yang ketiga ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ayat ini dengan tegas, dengan jelas mengatakan kepada saya dan saudara bahwa bagaimana kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan ini artinya ada usaha memang, saudara. Ya, ada satu usaha untuk kita menanggalkan manusia lama kita. Tentu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Buah pertobatan ini identik dengan apa? Dengan buah roh. Kalau Galatia 5 ayat ke-22 di situ dituliskan tentang buah roh. Ya. Ada kasih, mengampuni. Kalau dulunya mungkin suka simpan kebencian, suka simpan kemarahan sama orang lain. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, bertobat, ya, hidupnya dipenuhi dengan kasih. Ya, mungkin bisa tersinggung, tapi sebentar saja, tidak simpan kebencian, tidak simpan kepahitan, mengampuni, saudara. Sukacita, ya, itu buah roh. Kalau dulunya sebelum kenal Yesus, murung terus, saudaraku. Suka bersungut-sungut, gini salah, gitu salah. Sampai keluarga, ya, istri dan anak enggak kerasan, waduh bapakku kok bersungut-sungut terus, murung terus. Tapi sejak berjumpa dengan Yesus, wah ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lebih banyak bersyukur, wah ada perubahan. Kemudian buah roh apa? Ada damai sejahtera. Kalau dulunya sebelum kenal Tuhan sering takut, sering khawatir, saudaraku. Ya. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Tapi sejak berjumpa dengan Yesus, ada damai sejahtera, ada ketenangan, saudaraku. Kemudian apa? Buah roh berbicara tentang kesabaran. Kalau dulu nggak sabaran gitu, saudaraku ya. Wah, mengendarai mobil, mengendarai sepeda, lampu masih baru hijau, sudah. Kemudian ngomong, weh ayo jalan, padahal masih baru hijau. Karena apa? Karena nggak sabaran. Ya. Tapi sejak berjumpa dengan Yesus, lebih sabar. Lampu hijau, ya tunggu berapa detik baru jalan, gitu saudaraku. Ya. Kalau yang di depan masih antri, ya pelan-pelan ngikutin. Ada satu perubahan. Kemudian buah roh apa? Berbicara tentang kemurahan. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan, waduh pelitnya minta ampun gitu saudaraku ya. Egoisnya minta ampun, tapi secara kenal Tuhan, bertobat, hatinya penuh dengan kemurahan. Ya. Kemudian buah roh berbicara tentang apa? Tentang kelemah lembutan. Dulu sebelum kenal Tuhan, waduh kasarnya luar biasa. Dalam keluarga dikit-dikit marah,
KDRT sama istri sama anak. Tapi sejak kenal Yesus, berubah, hatinya dipenuhi dengan kelemah lembutan, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Kemudian buah roh berbicara apa? Tentang kebaikan. Dulunya suka berbuat jahat gitu saudaraku ya. Dulunya suka dendam ya. Tapi sejak kenal Tuhan ya, bertobat, dia lakukan banyak kebaikan. Kemudian buah roh berbicara tentang apa? Tentang kesetiaan. Dulu mungkin malas ibadah, malas doa, tapi berjumpa dengan Yesus membuat dia setia beribadah. Buah roh berbicara juga tentang penguasaan diri. Dulu dikit-dikit mudah tersinggung gitu saudaraku ya. Belanja di pasar kesenggol dikit, wah marah-marah. Lalu di pasar desel-deselan hanya saudaraku ya. Ya pokoknya gak kesenggol saudara ya. Tapi sejak kenal Tuhan, ada penguasaan diri, enggak marah-marah. Bisa menguasai emosi. Saudara, pertobatan di dalam Yesus, dalam kekristenan, itu harus ada buah-buah yang nampak dan buah itu tetap, saudara. Bukan hanya mut-mutan, saudara. Ya. Kalau lagi mood ya baik, kalau lagi mood ya sabar, kalau lagi mood ya murah hati. Tapi kalau enggak mood, wah kumat gitu, enggak saudaraku ya. Pertobatan itu bukan tobat kumat. Ya. Saudara katakan kanan kiri, ojo tobat kumat gitu saudaraku ya. Tapi pertobatan itu harus sejati. Amin Bapak Ibu. Seperti yang ditunjukkan oleh Zakeus. Karena itu ketika firman Tuhan menegur kita, ya, mari pergunakan kesempatan itu untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan berpikir, nanti aja Pak, nanti aja bertobat, saya masih muda Pak, ya, saya masih suka kehidupan masa muda. Ya, itu ada satu perumpamaan, bukan perumpamaan, peribahasa yang menyesatkan saudaraku ya. Kecil dimanja-manja, kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saudaraku, itu kesesat saudaraku ya. Tapi sebagai orang percaya, kalau Tuhan menegur kita, ya, gunakan kesempatan itu untuk bertobat. Ya. Kalau saudara merasa bahwa masih simpen dosa dalam hatimu, ya, dalam hidupmu, saat inilah waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan, minta ampun, ya, dan bertobat. Ya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah apa? Keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya. Hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan, bahwa itu menegur kita, ambil waktu secara pribadi, Tuhan, ya Tuhan, jangan keraskan hati. Firman Tuhan katakan apa? Jangan keraskan hati. Mari ambil sikap seperti Zakeus. Dia mengambil satu sikap bahwa dia bertobat dari manusia lamanya. Dia bertobat dari dosa-dosanya. Ya. Saudara, mari, ya. Kalau Tuhan masih menegur kita, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Ya. Kalau ada orang tua yang mungkin sudah dengan anaknya mungkin sudah seringkali anaknya melakukan istilah bahasa Jermannya itu dwablek gitu saudara, dikandani gak iso, diberitahu gak bisa. Wes tak jar-jarno kan itu bahaya saudaraku ya. Tapi kalau orang tua masih menegur, itu berarti orang tua masih mengasihi. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau Bapa masih menegur anak-anaknya, itu Bapa masih mengasihi kita saudaraku. Karena itu jangan tunda-tunda waktu, ambil satu sikap, Tuhan aku mau kembali kepada Tuhan. Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku masih simpen dosa. Tuhan aku masih melakukan hal-hal yang jahat. Pagi ini, saat ini Tuhan aku mohon ampuni aku. Aku mau berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan aku mau berpaling kepada Engkau dan setia sampai akhir. Ya. Yang pertama kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, kesempatan apa yang dipergunakan oleh Zakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus? Yang kedua, kesempatan untuk melayani Yesus. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika Yesus melihat Zakeus di atas pohon ara, Yesus ngomong, Zakeus, ayo turun. Aku harus menumpang, aku harus bertamu, aku harus berkunjung di rumahmu. Lalu apa respon Zakeus, saudara? Apakah Zakeus kemudian, aduh jangan sekarang lah guru, jangan sekarang Tuhan, aku masih repot di rumah, rumahku berantakan. Jangan sekarang lah, aku masih belum ada persiapan apa-apa, nanti kapan-kapan aja kalau guru lewat kota Yeriko lagi baru, nanti bisa berkunjung ke rumah saya. Apakah Zakeus menolak atau berdalih-dalih? Tidak, saudara. Alkitab tuliskan
Zakeus menerima Yesus, menyambut Yesus dengan sukacita. Wah, Zakeus senang sekali, saudaraku. Ya, ibaratnya gayung bersambut. Ya, pengen ketemu Yesus, pengen melihat Yesus. Malah Yesusnya ingin berkunjung ke rumahnya. Dan Zakeus merespon, yes, silahkan. Aku seneng loh Yesus, aku seneng Tuhan kalau guru datang ke rumahku, aku bisa melayani engkau. Ya. Zakeus menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dia enggak merasa direpoti, saudara. Dia enggak merasa malah nanti jadi perlu mempersiapkan macam-macam. Tidak, justru malah dia senang. Dan dia seorang yang kaya. Saya percaya Zakeus mempersiapkan yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Dijamu dengan luar biasa, saudara. Ya. Mungkin ditempatkan di ruangan yang paling baik di rumahnya. Mungkin dijamu dengan makanan-makanan yang terbaik karena dia seorang yang kaya. Ya. Zakeus menggunakan kesempatan untuk bisa melayani Yesus dan murid-muridnya. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ya, saudara. Cukup beberapa tahun yang lalu ya. Saya dengan beberapa rekan itu pelayanan di Tosari, ya saudara, di dekat Bromo. Ibadahnya jam 7 pagi dan jam 10 kami berangkat itu sudah sejak subuh ya, lewat Nongko Jajar. Pelayanan pagi, kemudian jam 7, kemudian jam 10, ya. Ketika kami mau pulang, kami tidak diperbolehkan pulang dulu, saudaraku. Ya, setelah dijamu oleh hamba-hamba Tuhan di sana, siangnya kami nggak boleh pulang dulu, kami melihat peternakan babi yang ada di sana. Ya, kemudian ketika kami mau pulang, kami ditahan, saudara. Bukan ditahan dimasukkan ke penjara, bukan, saudaraku ya. Tapi Pak, jangan pulang dulu. Kami diajak ke rumah jemaat, ya. Cuaca di sana cukup sejuk gitu, saudaraku ya, dingin enak gitu, saudara. Kami dimasukkan ke salah satu rumah, ya. Dan di situ rupanya mereka jemaat itu bukan orang yang kaya, ya, orang yang sedang-sedang saja gitu, saudara. Tapi dia seorang petani, ya, petani kentang, ya, sayur mayur di sana. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ya kami disambut dengan sangat baik, kami disambut dengan penuh kehangatan. Ya, kemudian istrinya mengeluarkan beberapa hidangan, saudaraku ya. Itu masih ingat sampai sekarang, saudaraku ya, karena saya begitu terkesan. Yang pertama dia mengeluarkan apa, saudaraku? Dia mengeluarkan kentang goreng, saudaraku. Loh Pak, cuma kentang goreng aja loh. Iya memang, saudaraku ya. Tapi kentangnya itu, saudara, itu fresh from jebol ya. Saudaraku tahu the meaning of jebol, saudaraku ya. Baru jebol dari tanah, saudaraku ya. Langsung digoreng. Waduh, saudaraku ya, kentangnya KFC kalah, saudaraku ya. Kentangnya McD kalah, saudaraku. Luar biasa. Kemudian apa, saudara? Dikasih brokoli dari hasil tanam ladangnya sendiri. Brokoli digoreng, saudaraku. Waduh, cuaca sejuk ya. Terus dikasih suguhan seperti itu. Kemudian yang terakhir, saudara tahu, dikasih kopi, saudaraku ya. Wah, saya ini kan bukan cukup ya, sangat rodok ngendengi kopi gitu, saudaraku. Cuaca sejuk dikasih hidangan seperti itu. Saya merasakan, ya Tuhan, ini seperti surga turun ke bumi gitu, saudaraku ya. Luar biasa. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh Zakeus ketika dia menyambut Yesus lebih dari jemaat itu, saudaraku ya. Dia mempersiapkan yang terbaik bagi Yesus. Ya, saya mau katakan bahwa pelayanan itu tidak terbatas pada lingkup pelayanan mimbar, gereja, memimpin pujian, memainkan musik, berkhotbah, terima tamu. Tetapi pada lingkup yang lebih luas, dikatakan dalam Kolose 3, ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya kutip dari terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat yang sama dikatakan seperti ini, saudara. Hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus, dan datanglah bersama Dia ke hadirat Allah Bapa untuk bersyukur kepadanya. Ayat ini mengatakan apa? Segala ucapan, perbuatan, itu apa? Layak mewakili Tuhan. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Ya, ayat ini menuntut kita, menyadarkan kita bahwa pelayanan yang sejati itu menuntut kekonsistenan hidup kita.
tidak hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Apakah kita layak mewakili Tuhan? Jangan pelayanan di dalam gereja, ya memang harus jadi berkat. Wah, pelayanannya luar biasa. Kalau main musik itu luar biasa. Gitar belum dipegang sudah bunyi sendiri gitu saudaraku ya. Keyboard baru ditekan tusnya, wah sudah memainkan melodi yang begitu indah. Tidak hanya di gereja kita jadi berkat, tapi bagaimana di luar Tuhan itu menuntut kekonsistenan kita. Di dalam gereja jadi berkat, di luar gereja harus jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya. Pelayanan yang sejati itu menuntut kita untuk melakukan itu saudara. Dari kisah Zakeus ini kita mendapatkan dua hal pelayanan yang dikerjakan oleh Zakeus. Pelayanan di dalam rumah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bagaimana dia menjamu, dia melayani Yesus dengan luar biasa dan Tuhan disenangkan. Ya, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Zakeus. Ya, bagi Zakeus dikunjungi Yesus adalah satu hal yang luar biasa. Mendapatkan kesempatan melayani Yesus satu hal yang luar biasa, melakukan dengan sukacita dan tulus. Begitu pula dengan kita, saudara. Kalau kita dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya, mari lakukan dengan sukacita, lakukan dengan tulus, lakukan dengan segenap hati, jangan dengan bersungut-sungut. Ketika Yesus menumpang di rumahnya Zakeus, Zakeus gak bersungut-sungut, saudara. Aduh, enggak lah Tuhan, ini sejak sekarang, aduh aku repot, enggak ada waktu, enggak ada, nanti aku keluar uang, keluar tenaga untuk mempersiapkan. Enggak loh saudara, Zakeus melakukan dengan sukacita. Begitu pula dengan saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk melayani, lakukan dengan segenap hatimu. Ya, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sesuai dengan potensi talenta yang ada yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ya, lakukan tugas pelayanan dengan sukacita, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kalau kita melakukan sesuatu untuk seseorang yang begitu kita hormati, ataupun mungkin kita hendak memberikan sesuatu untuk ya mungkin pejabat atau pejabat tinggi, kan tentu kita persiapkan dengan baik kan gitu saudaraku ya. Kita persiapkan, kita kemas, mungkin kita kasih bingkisan apa, bingkisan Natal gitu, kita kemas dengan sebaik-baiknya. Ya, kan tidak mungkin pakai kertas bekas saudaraku ya, kertas bekas, kertas koran, tembelan sana sini. Tidak mungkin, kita persiapkan yang terbaik. Untuk manusia saja kita bisa memberikan yang baik, apalagi untuk Tuhan. Dalam hal ini pelayanan. Ya, semua harus dipersiapkan dengan baik, dilakukan dengan baik. Ya, supaya apa? Tuhan itu disenangkan. Ya, Zakeus ini memiliki talenta hospitality, saudaraku ya. Dia bisa menjamu dengan baik Yesus dan murid-muridnya. Ya. Jadi jangan sia-siakan apabila kita diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, amin. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan sukacita agar Tuhan disenangkan. Pelayanan di dalam rumah dilakukan oleh Zakeus, tetapi pelayanan di luar rumah pun juga dilakukan oleh Zakeus. Apa itu, Pak? Bagaimana ketika Zakeus bicara janji kepada Tuhan, setengah hartaku tak berikan kepada orang miskin, kalau ada yang tak peras Tuhan tak kembalikan 4 kali lipat. Rupanya Zakeus itu menjadi pribadi yang memiliki hati untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Dahulunya mungkin dia hanya mementingkan diri sendiri, mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Tetapi bagaimana dia kemudian ngomong sama Tuhan, berjanji sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi berkat bagi orang-orang miskin. Tuhan, aku mau memperhatikan orang-orang yang menderita, yang selama ini mungkin tak peras, mungkin sudah miskin, diperas, susah. Tuhan, aku mau memperhatikan orang-orang miskin. Tuhan, aku mau memperhatikan orang-orang yang menderita. Saudara, pelayanan Zakeus tidak hanya dikerjakan di dalam rumahnya, tapi bagaimana dia di luar rumah, dia rindu juga menjadi berkat, saudara. Ya, pelayanan di luar rumah berbicara ya tentang hidup yang jadi berkat di lingkungan di mana kita ditempatkan. Kita jadi berkat di gereja, jadi di organisasi adalah satu hal yang baik dan menjadi satu keharusan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, mari kita belajar juga agar keberadaan kita, hidup kita itu membawa dampak yang baik, yang positif, terutama dalam keluarga kita, saudara. Ya, jangan di gereja luar biasa, tapi dalam rumah bikin gaduh, saudara. Di gereja dihormati, dalam rumah malah dibenci sama keluarganya. Ini ada sesuatu yang salah, harus ada sesuatu yang dikoreksi. Ya. Zakeus berusaha bagaimana dia menjadi berkat di luar rumahnya.
Ya, orang Kristen harusnya dikenal dengan kebaikan hati, bukan malah sebaliknya. Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hati saya, hati saudara diketahui semua orang. Bagaimana cara orang untuk bisa tahu kita baik atau enggak, kita benar atau enggak? Apakah sekedar omongan? Ya, mungkin saudara ketika saudara ada di pinggir jalan gitu, saudara. Ya, kemudian ada orang menghampiri saudara dan ngomong, Pak, Bu, saya ini orang baik loh, saya ini orang benar loh. Saudara kira-kira percaya atau enggak, saudara? Ya tanda tanya, saudaraku ya. Loh, kok bisa moro-moro ngomong orang baik, orang benar, enggak pernah ketemu sebelumnya. Ya. Tentu kebaikan hati harus ditunjukkan dengan perbuatan, betul saudara? Tidak hanya perkataan. Begitu pula dengan orang percaya, orang Kristen. Kalau saudara mau membawa nama Tuhan, menjadi berkat, tunjukkan kebaikan hatimu. Ya. Dengan apa? Dengan saling membantu, saling mendoakan, hidup saling mengampuni, hidup saling mengasihi. Kebaikan hati ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Ya, Alkitab tuliskan ya, Dorcas atau Tabita, ketika dia meninggal, saudara, wah banyak orang yang menangisinya. Karena apa? Semasa hidup Tabita atau Dorcas itu banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kehidupan kita pun juga harus seperti itu. Zakeus menyadari bahwa kesempatan untuk melayani Yesus, dia harus jadi berkat di dalam rumahnya, menjamu Yesus, tapi di luar rumah dia juga menjadi berkat bagaimana dia memiliki hati kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Ya. Sekalipun banyak orang yang gak suka kepada keberadaan Zakeus, tapi dia gak ambil pusing, saudara. Karena fokusnya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, selama kita masih diberikan nafas untuk hidup, ya, artinya inilah kesempatan bagi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan untuk masih hidup, inilah kesempatan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Lewat perbuatan nyata kita, lewat kesaksian, biarlah keberadaan kita boleh membawa dampak, menjadi berkat bagi lingkungan sekeliling kita. Ketika orang tahu kita mengenal kita, dia diberkati. Ketika orang tahu kita mengenal kita, kehidupan kita menularkan satu hal yang sangat benar, sangat baik. Sehingga orang merasakan apa? Bedo yo, aku ketemu bapak ini, ketemu ibu ini. Kok rasanya ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau aku ketemu beliau ini, aku kok dinasihati yang benar, yang baik. Diajak untuk melakukan yang benar, diajak beribadah, diajak berdoa. Kehidupan kita itu harus jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Saudara mau hidup kita jadi berkat, amin? Lakukan kebaikan, lakukan kebenaran. Ya, gunakan kesempatan yang ada.